على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis seputar Ramadan yang diambil dari kitab Umdatul Ahkam dan diiringi dengan faedah-faedah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Hajuri waffaqahullah dari kitab Fathus Salam Bimuhimmati Ahkam Siyam. Pada pelajaran yang telah lalu kita telah membaca dan juga menyebutkan bagaimana syariat Islam ini mengenai buka dan sahur. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya termasuk amalan daripada as-sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu ta'jilu al-fitr wa ta'khiru as-sahur. Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, jangan sampai terbalik. Paham ya? Jangan sampai terbalik. Jadi menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Hal ini dalam rangka apa? Menyelisihi orang-orang Yahud wan Nasara. Orang-orang Yahud wan Nasara mereka apa? Mereka mengakhirkan buka. Paham ya? Seperti Syiah Rafidhah itu tidak jauh beda dengan Yahud, karena memang pimpinan mereka aslinya asal usulnya juga orang Yahud, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Makanya dalam hadis sampai-sampai Rasulullah alaihi wasallam, hadisnya sahih, hadisnya Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan oleh Imam Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaihi dalam kitab Sahih Musnad, la yazalun nasu zahiran atau la yazalud din zahiran ma'ajjalan nasu al-fitra. Senantiasa agama ini menang, unggul di atas selama manusia itu menyegerakan buka. Li'anna al-yahud wan nasara yuakhirun. Dikarenakan orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara mereka itu mengakhirkan. Paham ya? Mereka mengakhirkan, nah barakallahu fikum, berbuka. Kalau orang-orang Syiah Rafidhah mereka mengakhirkan menunggu sampai terbitnya apa? Munculnya apa? Bintang. Allah musta'an, itu kekeliruan ya, kekeliruan. Nah, sekarang kita baca di sini ada faedah yang sangat bagus sekali. Faedah mahiyya fawaid ta'jil fitr. Sekarang apa sih faedahnya menyegerakan buka itu? Apa faedahnya? Kenapa disyariatkan berbuka disegerakan? Faedahnya apa kira-kira? Kita lihat. Pertama, di ta'jilil fitr fawaid iddah minha. Untuk menyegerakan berbuka puasa itu ada beberapa faedah. Di antaranya pertama, fi ta'jilil fitr rahmatun bil mu'min. Pertama adalah bentuk rahmat, kasih sayang kepada seorang mukmin. Sudah menahan hausnya, menahan laparnya, kemudian menahan pembatal-pembatal puasa. Begitu datang waktu buka, kenapa enggak buka langsung gitu loh ya? Makanya disyariatkan untuk segera buka. Karena apa? Sebagai bentuk rahmat, kasih sayang. Paham ya? Sebagai bentuk rahmat, kasih sayang, na barakallahu fikum, terhadap orang mukmin. Paham ya? Itu yang pertama. Karena agama ini dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai apa? Di antaranya rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, kasih sayang terhadap alam semesta. Lihat ini. Begitu datang waktu buka langsung diperintahkan untuk segera berbuka. Sebagai rahmat, kasih sayang. Naam.
Yang kedua, faedah yang kedua, fi ta'jilil fitr, faedah yang kedua di dalam menyegerakan berbuka, al-bu'du 'anil wisal. Faedah yang kedua adalah apa? Al-bu'du 'anil wisal, yaitu menjauhi dari puasa wisal. Karena puasa wisal puasa yang dilarang. Paham ya? Khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena puasa wisal yang dilarang adalah apa? Orang makan sahur, kemudian ketika buka dia tidak makan, ketika waktu sahur lagi enggak makan, nah buka yang berikutnya baru buka dia. Itu wisal yang dilarang. Tapi ada wisal yang diperbolehkan. Kalau seandainya kalian itu mau wisal kata Rasulullah SAW, maka wisallah sampai sahur saja. Maksudnya ketika sahur dia makan sahur, ketika buka dia tidak makan. Nah, ketika sahur berikutnya dia baru makan, itu boleh. Paham? Na'am barakallahu fikum, dibedakan ya. Jadi kesimpulannya nanti dibahas juga. Kesimpulannya puasa wisal itu ada rincian. Kalau wisal yang seperti yang Rasulullah lakukan enggak boleh kita. Khusus untuk Rasulullah SAW, karena beliau dikasih makan, dikasih minum oleh Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Dikasih kekuatan seperti orang yang makan dan minum sehingga beliau kuat. Untuk umatnya enggak boleh. Makanya waktu itu para sahabat protes. Ketika dilarang puasa wisal, sebagian para sahabat protes. Ya Rasulullah, innaka tuwasil. Wahai Rasulullah, engkau melarang tapi Anda sendiri puasa wisal. Akhirnya beliau jelaskan, lastu kahayatikum. Aku enggak seperti keadaan kalian. Aku tidak seperti kalian. Kenapa kok enggak seperti para sahabat yang lainnya atau seperti manusia yang lainnya? Karena aku dikasih minum dan dikasih makan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan makanan yang beneran ya, bukan minuman yang beneran. Kalau makan dan minum beneran berarti batal kan? Tapi diberi kekuatan seperti kekuatan orang makan dan minum. Sehingga beliau walaupun wisal tetap kuat. Akhirnya disebutkan di riwayat yang lain kalau seandainya mau wisal boleh tapi sampai sahur saja. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, a'azzani azzakumullah wa barakallahu fikum. Yang ketiga, faedah yang ketiga, fi ta'jilil fitr al-bu'du an mas'alati takalluf wal ihtiyat. Yaitu apa? Menjauhkan diri dari permasalahan takalluf. Apa takalluf? Membebankan diri. Nah, orang kalau enggak segera buka, kalau orang tidak segera buka, menunda-nunda bukanya, berarti kan termasuk seakan-akan membebankan diri gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau menyegerakan berbuka, berarti apa? Dia menjauhi perkara yang takalluf. Paham ya? Perkara yang takalluf. Naam. Ar-rabi'ah yang keempat, wali anna ta'jilal fitr huwa hadiyun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bahwasanya menyegerakan buka itu merupakan petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan kita sudah hafal semua hadisnya. Apa hadisnya? Wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah antum atau kita berlandaskan berpatokan dengan hawa nafsu atau logika atau akal atau fatwa ulama, paham ya? Atau perbuatan ulama ketika melanggar syariat misalkan, itu semua bukan sandaran hukum. Sandaran hukum syariat atau agama ini Al-Qur'an was sunnah, ijma', kemudian apa? Qiyas yang sahih. Makanya sangat disayangkan orang-orang yang barakallahu fikum melakukan kebid'ahan, melakukan perkara-perkara kemungkaran alasannya fatwa ulama. Isbal haram, Pak. Raja Salman ya isbal kok. Kok larinya ke Raja Salman, apa kaitannya? Paham ya? Dinasihati isbal haram, malah Raja Salman aja isbal waktu datang ke Indonesia katanya. Nah, ini bukan dalil, Raja Salman bukan dalil. Walaupun dari Saudi. Paham ya? Yang sunnah sesuai dengan petunjuk Rasulullah, salat tarawih 11 rakaat, di Saudi aja 23 rakaat kok. Dalil itu muqaddam. Paham ya? Kalau cuman suatu keadaan di suatu negeri, paham ya? Perbuatan Syekh fulan, perbuatan Syekh alan, kalau berseberangan dengan dalil, itu kita tolak. Sebagai bentuk gambaran Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Beliau terkenal imam, termasuk imam madhab yang 4 kan, Imam Malik bin Anas Abu Abdullah. Beliau mengatakan innama ana basyarun, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Manusia biasa beliau. Ukhti'u wa usib, aku kadang keliru kadang benar. Bayangkan itu. Fakullama wafaqal kitab, fakullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhuh. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya kata beliau, aku manusia biasa. Ukhti' wa usib, kadang benar kadang keliru.
Fangduru fi ra'yi, perhatikanlah fatwaku kata beliau. Perhatikanlah fatwaku, suruh lihat dulu fatwanya. Fa kullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhu, selama fatwaku mencocoki Al-Qur'an was sunnah ambillah. Bayangkan, Imam Malik enggak ngajak taklid. Lihat dulu fatwaku. Kalau fatwaku cocok dengan Al-Qur'an sunnah ambil. Wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatruku. Dan selama fatwaku tidak mencocoki Al-Qur'an sunnah tinggalkanlah. Bukan Raja Salman. Paham ya? Oh, jadi ada orang dinasihati ngayal itu, pakai akal-akalan kemudian, tapi kan beliau dari Saudi. Kita katakan al-hujjah Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Jadi al-hujjah Al-Qur'an was sunnah. Kalau kita berlandaskan fatwa ulama, banyak fatwanya nyeleneh. Kalau cuma landasan fatwanya, orang rokok itu ada fatwanya enggak? Ada fatwanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau kita cuma alasannya fatwa, tapi hujjah itu Al-Qur'an was sunnah. Kalau sudah hujjah Al-Qur'an sunnah udah permanen sudah, enggak bisa diapa-apain lagi. Kewajiban kita sami'na wa ta'na. Nah, ini sekedar selingan bahwasanya termasuk petunjuk Rasulullah SAW menyegerakan buka, jangan ditunda-tunda lagi. Naam. Kata beliau di sini, kata Syekh Abdul Hamid wafaqahullah, fa idza tahaqqaqa al-'abdu dukhul al-lail wajaba 'alal fitr masyaallah. Apabila seorang hamba sudah benar-benar yakin masuknya waktu malam, terbenamnya matahari, wajib baginya berbuka. Jadi kalau masalah buka wajib. Untuk masalah sahur mustahab. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Nah, untuk sahurnya mustahab, cuma kita lewati. Paham ya? Buktinya apa? Buktinya kok sahur kok hukumnya cuma sunnah? Karena Rasulullah pas wisal. Pas wisal kan enggak makan sahur kalau yang sahur berikutnya. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau antum misalnya taruhlah tertidur, bangun jam 6 pagi. Jam 6 pagi baru bangun. Antum enggak sahur, sah puasanya kalau dilanjutkan. Paham ya? Karena sudah niatan di awal bulan. Paham ya? Sudah kita lewati kan? Jadi untuk masalah niat tidak perlu setiap hari niat. Cukup di awal bulan Ramadan atau niat full untuk 1 bulan. Paham? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya atau faedah yang disampaikan oleh beliau di sini. Fa min hadza ta'lam anna ta'jilal fitr sunnah. Nah, ini memang ada khilaf, cuman namanya sesuai dengan sunnah. Sunnahnya ini masih tingkatannya adalah wajib gitu ya. Benar-benar ditekankan untuk berbuka ini. Nah, barakallahu fikum. Walaupun memang kalau kita lihat bagaimana wisalnya Rasulullah, sahur ketika buka beliau tidak makan, kemudian ketika sahur enggak makan, ketika buka baru makan. Ini juga bisa penguat bahwasanya berbuka dan juga sahur pun sunnah dua-duanya. Paham ya? Cuman kalau berbuka ini disunnahkan, dianjurkan, segerakan. Tapi kalau sahur diakhirkan. Paham ya? Nah, karena di sini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, tapi kalau kita lihat dari prakteknya beliau alaihi salatu wassalam puasa wisal, kan enggak buka juga waktu buka. Seperti halnya ketika sahuran itu. Nah, jadi kita lihat sini, fa min hadza, maka dari penjelasan ini ta'lam, kamu tahu anna ta'jilal fitr sunnah, bahwasanya menyegerakan berbuka itu sunnah hukumnya. Tadullu ala quwwati al-Islam. Ini menunjukkan apa? Betapa kuatnya orang-orang yang beragama Islam. Coba antum lihat serentak orang ketika mau buka senang atau enggak? Senang. Ada yang beli bukaan, ada yang beli gorengan, macam-macam, senang mereka. Nah, wa anna ta'khiral fitr bid'ah, dan bahwasanya menunda mengakhirkan buka puasa bid'ah. Paham ya? Termasuk kebiasaannya orang-orang siapa tadi? Syiah Rafidhah. Naam. Atau Syiah secara umum. Tadullu ala dha'fi ahli Islam, yang mana menunda mengakhirkan berbuka itu menunjukkan lemahnya orang-orang Islam. Naam, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzana jazakumullah wa barakallahu fikum. Wa fil hadits min al-fawaid, hadis yang kita baca ini ada beberapa faedah. Di antaranya ahamiyatul amal bis sunnah, betapa pentingnya beramal dengan as-sunnah. Betapa pentingnya beramal dengan as-sunnah. Naam. It'anal khairiyah bidzalik, dikarenakan kebaikan itu ada pada as-sunnah. Jadi kalau antum atau kita senantiasa mengamalkan as-sunnah, berada di atas as-sunnah, itu kebaikan sudah. Paham ya? Nah, walaupun seberat apapun, memang dipermisalkan bagian perahu kan. As-sunnah ini bagian perahu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau kita enggak naik perahu, bagaimana? Disebutkan oleh Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan as-sunnah safinatun Nuhin. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha khariqa. Artinya apa? Barang siapa yang naik di atas kapal tersebut, dia akan selamat. Dan barang siapa yang dia itu
menyelisih, paham ya? Tidak naik di atas kapal, tenggelam dia. Paham ya? Jadi untuk berpegang teguh dengan sunnah jangan pernah pudar. Kalau antum atau kita sudah mengenal as-sunnah, jangan pernah mundur satu langkah, rugi. Paham ya? Tapi bagaimana imam bertahan, istiqomah, banyak-banyak berdoa atau bahkan maju ke depan. Paham ya? Tapi kalau mundur satu langkah, rugi luar biasa. Paham ya? Karena kita sudah mengetahui as-sunnah, kalau kita malah mengingkari. Paham ya? Bertahan, istiqomah itulah kunci yang terbaik. Barakallahu fikum. Makanya Rasulullah alaihi wasallam beliau sering menasihatkan dan juga menganjurkan kepada para sahabat dan umatnya untuk berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Karena hati kita itu enggak tahu. Allah Taala yang megang, bisa berbolak-balik barakallahu fik dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya senantiasa dibaca doa tadi itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Paham ya? Karena berbolak-baliknya ini barakallahu fiik, terkhususkan di akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah, tidak terlepas dari apa? Dunia. Fitnah dunia ngeri sekali barakallahu fiik. Kalau kita tidak bisa mengkondisikan, tidak bisa menahan, tidak bisa mengatur dalam keadaan, kita termakan, hanyut. Coba antum lihat, saksikan orang-orang yang mereka hanya dunia yang mereka cari, kaya raya mereka, jutawan, miliarder, milioner. Tapi apakah mereka mendapatkan kebahagiaan berupa ilmu? Tidak. Paham ya? Tidak mendapatkan sama sekali. Nah, oleh karena itu sempatkan, walaupun terkadang antum tinggal di suatu tempat terpencil ya, jauh dari kajian ilmu, selama masih ada barakallahu fikum, sarana-sarana yang bisa dikondisikan seperti artikel-artikel, tulisan-tulisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, audio, suara, manfaatkan. Paham ya? Untuk apa? Untuk melunakkan dan juga menyirami hati ini. Karena hati kita ini lemah. Sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Sampai-sampai diungkapkan para ulama, as-syubhu khattafah wal qulub dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati itu lemah. Jadi kita sadar diri bahwa hati kita lemah. Perbanyaklah barakallahu fikum mempelajari ilmu agama seperti itu barakallahu fikum. Na'am. Walhamdulillah, jangan sampai terpetik di benak antum, wahana kalau belajar nanti akhirnya tahu ilmunya sehingga harus meninggalkan. Jangan gitu. Itu syubhat dari setan itu. Bisikan syaitannya terkutuk. Justru antum semakin belajar semakin tahu ilmu. Jangan takut gitu loh. Kalau antum takut, semakin tahu ilmunya kemudian takut karena harus meninggalkan sesuatu yang haram, itu berarti dipertanyakan. Paham ya? Jadi kita ketika belajar ilmu Al-Qur'an Sunnah semakin tahu kan, semakin paham. Nah, harus ada perkara-perkara yang kita tinggalkan. Dulu mungkin kita enggak tahu riba itu haram. Setelah tahu, ya harus tinggalkan. Bukan malah wahana kalau belajar malah semakin tahu ilmunya, nanti semakin banyak harus tinggalkan. Bukan seperti itu. Memang harus berubah. Kalau kita enggak berubah, barakallahu fikum, hanya di tempat begitu saja, kurang. Paham ya? Perubahan harus ada. Tapi perubahan dari mana? Dari masa lalu yang buruk menuju masa depan yang baik. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, a'azzana wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Di sini beliau menyebutkan dalil. Qala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijatin nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Masyaallah, ayat yang sering antum dengar ini. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Tapi ingat ciri-cirinya, dikatakan umat yang terbaik itu bagaimana ciri-cirinya? Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf, merintahkan perkara yang ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. An-nahyu 'anil munkar, melarang dari kemungkaran, bukan diam. Paham ya? Yang ketiga, wal imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga ciri-ciri umat dikatakan baik. Kalau dalam suatu umat, dalam suatu tempat tidak ada ingkarul munkar, tidak ada merintahkan perkara yang baik, tidak ada yang beriman, rusak sudah. Paham ya? Ciri-ciri ini sudah hilang kalau seandainya tidak terwujudkan. Makanya kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah upayakan harus yang nomor satu. Tapi dalam mengingkari kemungkaran harus dengan etika dan adab, serta dengan apa? Bimbingan barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah antum hafal hadisnya kan? Rawahu Muslim, hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa hadisnya itu? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam tastati' fa bi lisanihi. Fa illam tastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, jangan diam. Ingkari kemungkaran dengan tangannya kalau mampu. Misalkan antum adalah barakallahu fikum penguasa, pemimpin, aparat negara, punya senjata, punya kekuatan, ada kemungkaran ingkari dengan tangan. Karena punya kemampuan di situ. Paham ya? Atau antum sebagai kepala rumah tangga,
Sebagai kepala rumah tangga melihat di dalam keluarganya ada anak atau istrinya melakukan kemungkaran, ingkari dengan tangan enggak masalah, mampu di situ. Paham ya? Kalau enggak mampu dengan tangan, dengan apa? Lisan, dakwah, sampaikan, ucapkan al-haq walaupun pahit rasanya. Memang ketika orang menyampaikan kebenaran pasti banyak musuhnya, mesti itu. Paham ya? Karena orang itu pengennya enggak mau dikritik gitu loh. Pengennya itu enggak mau dikritik. Orang mengkritik, menasihati dengan yang baik dibilang keras. Sebenarnya enggak keras. Paham ya? Karena orang yang mendengar tadi itu terbiasa lembek, sehingga ketika mendengar nasihat yang baik dianggap keras. Paham ya? Itu enggak benar ya. Jadi ketika enggak mampu dengan tangan, dengan lisan, dakwah. Selama kita masih dikasih nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, masih hidup, jangan pernah diam dari kebatilan. Paham ya? Dengan alasan apa? Nanti kalau anak nyampaikan kebenaran dimusuhi. Santai saja. Kita dimusuhi manusia semuanya itu jauh lebih baik daripada dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah konsekuensinya. Kalau antum mendakwakan Al-Qur'an Sunnah pasti musuh banyak. Mulai dari tetangganya, kadang keluarga sendiri, kadang teman sendiri yang semula akrab jadi lari. Kenapa? Karena kita menyampaikan nasihat. Selama al-haq, kebenaran yang kita sampaikan enggak usah takut sudah. Paham ya? Kita hanya asing di mata manusia. Paham ya? Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah باذنillah azza wa jalla surga. Balasnya surga. Memang al-haq. Nah, barakallahu fikum, Ahlus Sunnah wal Jamaah memang asing di mata masyarakat. Hingga saat ini. Makanya kalau antum saksikan ada orang-orang mengaku Ahlus Sunnah, sudah enggak asing lagi di tengah-tengah masyarakat. Dipertanyakan dia. Pakaiannya berubah, dulu pakai jubah, pakai sorban, sekarang pakai koko. Peci nasional udah enggak asing lagi kan? Dulu asing enggak awal dulu? Ketika pakai jubah, pakai sorban asing enggak waktu itu? Asing, sekarang udah enggak asing lagi. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Sekarang orang-orang yang istiqomah ya, dakwah tanpa yayasan, tanpa organisasi, tanpa ikut lembaga parlemen, tanpa minta-minta, tanpa gambar makhluk bernyawa, tanpa video, tanpa YouTube ada gambar makhluk bernyawanya, asing enggak kira-kira? Nah itu, paham ya? Berat memang. Tapi ya, apa kata Rasulullah SAW? Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Berat memang. Kalau kita ingin mengikuti perkembangan zaman, banyak kerusakan. Makanya kalau barakallahu fikum orang hizbiyun, ahlu bid'ah wad dhalal yang mereka bermudah-mudahan, bagaimana hukumnya? Boleh enggak masalah? Maslahat katanya, kepentingan katanya. Nah, itu hati-hati. Kita bukan masalah maslahatnya, kepentingannya, dalilnya ada enggak itu loh. Kan sudah kita pahami kan, ma'rifatud din Islam bil adillah. Mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Nah, seperti itu. Jangan main logika atau barakallahu fikum hawa nafsu. Kita tundukkan hawa nafsu kita, logika kita, akal kita dengan dalil. Jadi kalau Anda orang nasihatnya antum atau kita, nasihatnya baik atau nasihatnya bagus dan benar, kita katakan jazakallahu khairan. Jangan pernah menolak nasihat barakallahu fik. Karena nasihat itu sangat dibutuhkan. Bukan hanya kepada para mad'u atau para santri, hatta para syekh atau ustadz pun nasihat itu masih dibutuhkan. Karena orang itu enggak ada yang maksum. Enggak ada yang maksum kecuali Nabi dan Rasul kan itu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau ada nasihat jangan bilang, "Wah, ini orangnya keras sekali, ekstrim." Dilihat nasihatnya. Kalau nasihatnya benar, nasihatnya bagus, sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah, udah sami'na wa ata'na, jazakallahu khairan. Karena kalau orang terdidik terbiasa lembek, itu ketika mendengar nasihat itu rasanya keras itu loh. Iya enggak? Wah, dikit-dikit disinggung. Kalau hati ini ya, hati merasa tersinggung, sakit hati, berarti hatinya masih hidup. Ya enggak, Pak? Hatinya masih hidup karena masih bisa tersakiti, masih bisa terasa tersinggung, sakit hati. Kalau enggak tersinggung, wala sakit hati, wala tersentuh, wala mengena, dah mati hatinya, wal iyadu billah. Nah, obatnya apa kira-kira ketika belajar ta'lim, kajian ilmu, semakin mengenal as-sunnah kok rasanya semakin sakit hati? Obatnya apa? Terus lanjutkan. Jangan tinggalkan majelis ilmu itu. Semakin atau meninggalkan majelis ilmu semakin sakit hatinya. Tapi kalau antum lanjutkan, insyaallah biidznillah terobati. Terobati karena Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih, beliau menyebutkan obat. Obat penyakit hati itu kebodohan, obatnya dua. Apa itu dua itu? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, Al-Qur'an Sunnah itu dapatkan di mana? Supermarket? Enggak ada. Di pasar enggak ada. Di alun-alun enggak ada. Didapatkan di majelis ilmu. Makanya ketika orang belajar kok tersentuh hatinya, kok tersinggung, itu berarti hatinya hidup dan dia upayakan berusaha untuk mengubah gitu loh. Bukan malah menjauhi, mana enggak mau taklim sama Ustaz fulan kenapa sakit hati anak. Nah, semakin dia meninggalkan majelis ilmu semakin sakit. Paham ya?
Tapi kalau dia mendatanginya, kemudian mempelajari Al-Qur'an Sunnah dengan benar, diamalkan, sembuh hatinya insyaallah. Memang harus kuat sih, harus kuat. Kalau kita main perasaan enggak kuat dah tumbang nanti. Paham ya? Nah, karena apa? Karena berpegang teguh dengan as-sunnah di akhir zaman yang penuh dengan fitnah itu bagaikan apa? Sudah kita lewati, menggenggam bara api. Antum tahu bara api atau enggak antum, Pak? Bara api panas. Panas sekali. Kalau orang enggak kuat megang bara api bagaimana? Terlempar. Disebutkan dalam hadis yang sahih, sahihkan sebagian para ulama, riwayat Tirmidzi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi ma'ala dinih kal qabid 'alal jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman orang yang bersabar di atas agamanya, di atas sunnah itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Makanya dalam hadis Irbad bin Sariyah, coba permisalannya bagaimana? Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah dengan gigi geraham, bukan gigi seri. Karena gigi seri ini, gigi taring ini, inti kalau untuk gigit itu enggak kuat. Paham ya? Gigit sesuatu kalau untuk tarik bisa sempal ini giginya ini. Paham ya? Tapi kalau gigi geraham kuat sekali. Maksudnya peganglah sunnah erat-erat, terkhususkan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kita lihat dikit lagi. Jadi termasuk tanda kebaikan umat ini adalah apa? Al-amru bil ma'ruf, satu. Kedua, an-nahyu 'anil munkar. Ketiga, al-imanu billah. Merintahkan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Yang kedua, melarang dari perkara yang mungkar. Yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sampai-sampai dinukilkan masyhur kalamnya itu ya, as-saqit 'anil batil kasyaitonil akhras. Paham ya? Diam dari kebatilan bagaikan setan yang bisu. Sudah setan bisu lagi. Paham ya? Makanya kalau ada kebatilan jangan diam. Antum dituntut untuk menjelaskan. Karena kalau antum enggak jelaskan orang enggak tahu. Dikirain semuanya sama. Jamaah tabligh sama. Orang-orang IM Ikhwan Muslimin sama. Orang-orang Suruniyun pengikutnya Muhammad bin Surur, Naif Zainal Abidin sama. Paham ya? Haddadiyun pengikutnya Muhammad Al-Haddad sama. Intinya apa? Intinya kalau kita enggak menjelaskan kesesatan kelompok sesat, orang akan menganggap sama. Dan ini kekeliruan, harus dijelaskan biar umat itu tahu. Seperti halnya ketika antum, nah barakallahu fikum, berjalan di suatu jalan, ada yang halus, ada lubangnya. Ketika ada orang tanya, "Pak, itu jalannya halus enggak, Pak?" Halus semua. Jalan aja. Ternyata ada lubangnya. Antum enggak kasih tahu. Bisa jadi orang tadi jatuh nanti. Terpeleset jatuh masuk lubang tadi itu. Coba kalau menjelaskan. Memang jalan ini halus, Pak. Agama ini memang murni, tapi ada musuh-musuhnya. Jalan ini memang halus tapi ada lubang-lubangnya. Nah, hati-hati dengan lubang tadi itu. Jangan sampai Bapak masuk dalam lubang. Paham ya? Agama ini, Al-Qur'an Sunnah ini memang itulah al-haq, tapi di balik itu ada musuh-musuh Allah. Berhati-hatilah, waspada dari kelompok-kelompok sesat yang ada. Caranya seperti itu. Harus jelaskan, jangan Ahlus Sunnah kok bicarakan kelompok-kelompok yang lain, lebih baik sibuk dengan ilmu. Ilmu itu justru tadi itu. Termasuk bagian dari ilmu adalah apa? Menjelaskan kesesatan kelompok-kelompok yang sesat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam, Allahul musta'an. Jadi harus senantiasa apa kita kuatkan ya. Naam, yang dilarang itu barakallahu fik membuang perasaan. Perasaan tetap kita miliki, tapi jangan sampai kita keliru dalam meletakkan perasaan. Orang kadang main perasaan kan? Perasaan. Letakkan perasaan pada tempatnya. Letakkan perasaan pada tempatnya. Semakin antum semangat dalam mempelajari ilmu agama, semakin kuat perasaannya sehingga tanda enggak goyah. Paham ya? Nah, misalkan taruhlah antum hidup di kampung, diundang masyarakat setempat untuk acara tahlilan. Antum wah, enggak enak kalau datang. Sungkan ana. Perasaan akhirnya antum datang, enggak ikut tahlilan, datang toh. Sama aja, ngapain datang? Mending ngasih udzur, afan, maaf Pak, kami enggak bisa hadir, ada keperluan, selesai. Setelah sekali dua kali antum tolak, enggak akan diundang lagi. Caranya gitu triknya. Tadi ana teman hadir tuh Ustaz enggak ikut apa tahlilan, sama aja. Hadir atau enggak ikut sama aja. Berarti apa? Seakan-akan antum setuju dengan perbuatan mereka itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Atau acara yang lain. Hidup di suatu kampung, nah barakallahu fikum, masing-masing kakak disuruh bikin apa? Arem-arem atau bikin snack untuk acara Maulid Nabi. Wah. Antum enggak hadir di acara tersebut tapi bikin snack, sama aja. Harus disiasati bagaimana caranya antum enggak bikin dan mereka enggak datang lagi. Paham ya? Atau contoh yang lain, pemilu. Coblosan, pemilihan umum, sudah tahu demokrasi, nah barakallahu fikum akan melahirkan kerusakan dan juga bahkan bukan hanya kerusakan saja, antum malah datang ke TPS. Anak enggak nyoblos, kita cuman lihat-lihat aja, sama aja. Paham ya?
Makanya sangat disayangkan orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah berjenggot, berjubah, paham ya? Tapi ketika datang pemilu berfatwa boleh. Alasannya apa? Daripada nyoblos nanti yang naik orang kafir katanya. Itu alasan yang basi sudah. Paham ya? Jangan diikuti lagi. Nah, Allahu musta'an. Maksudnya bagaimana maksudnya? Harus senantiasa istiqamah, tegas dan tegar di atas Al-Qur'an was sunnah qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan dan keyakinan. Naam. Kita ambil dikit lagi ya, ini ya. Na'am barakallahu. Wal murad bin nasuna, siapa manusia di sini yang dikatakan baik sini? Ahlul Islam, orang-orang yang beragama Islam. Fa huwa minal 'am alladhi yurad bil khusus. Ini termasuk bab lafadznya umum tapi yang diinginkan khusus. Paham ya? Nah, semua manusia, tapi ternyata orang-orang yang mau mengamalkan sunnah. Wal murad bil khairiyah huna khairiyatu ahli Islam fa huwa dinul khair. Yang diinginkan kebaikan adalah kebaikan agama Islam, yang mana agama Islam adalah agama kebaikan. Qauluhu ma'ajal fitrah ay ma badaru ila iftar hina mughib syams. Masya Allah. Maksudnya apa? Selama mereka menyegerakan berbuka, yaitu mereka bersegera berbuka ketika matahari benar-benar terbenam. Bukan antum duduk di depan rumah kemudian lihat matahari udah enggak nampak, ternyata masih di balik rumah. Itu berarti belum terbenam. Antum harus memastikan kalau ingin melihat naik di atas gunung atau tempat yang lepas, enggak ada lagi penghambat atau penghalang-penghalang ufuk bagian barat antum lihat. Jangan cuma di depan rumah kemudian matahari enggak nampak. Ternyata masih ada di balik pohon. Nah, itu berarti enggak. Nanti sebutkan sini. Disebutkan harus benar-benar yakin terbenam. Imma dengan kabar dari orang yang melihat langsung atau dengan jam yang dikiaskan keadaan kemarin, enggak jauh beda biasanya. Paham ya? Kalau cuma baru sehari 2 hari itu enggak jauh beda. Paham ya? Nah, atau dengan muadzin atau adzan yang akurat, terpercaya bisa. Paham ya? Tapi kalau cuma prediksi dalam kondisi kita enggak punya pengalaman kemudian lihat matahari enggak nampak ini, sudah terbenam. Antum buka ternyata masih apa? Setelah naik di atas atap masih nampak matahari. Nah, itu enggak boleh. Nanti ada di sini pembahasannya. Nah, itu juga bisa. Intinya di tempat yang tinggi, yang lepas, tidak ada penghalang atau penghambat. Nampak sekali terbenamnya. Karena begitu terbenam kan muncul apa? Ufuk bagian barat. Cahaya yang kuning kejingga-jinggaan itu kan. Nah, itu barakallahu fikum itu nanti masuk waktu maghrib. Sampai habis hilang gelap baru masuk isya. Nah, namanya asy-syafaq al-ahmar namanya. Yang terakhir, wa fihi anal bid'ah la ta'ti bi khair. Dalam hadis ini juga ada penjelasan kebid'ahan yang tidak pernah mendatangkan kebaikan. Paham ya? Kebid'ahan tidak akan pernah mendatangkan apa? Kebaikan. Jangan pernah membela pelaku bid'ah, melestarikan, membudayakan. Bahkan malah apa? Bahkan malah barakallahu fikum mempopulerkan, jangan. Perkara bid'ah itu perkara yang mendatangkan apa? Bahaya. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara barakallahu fikum bid'ah itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan di neraka. Jadi kalau ada tahu itu kebid'ahan tinggalkan sudah. Paham ya? Ambil as-sunnah. Karena as-sunnah wal bid'ah itu bagaikan air dengan minyak. Sebagaimana air dengan minyak tidak akan pernah apa? Bertemu. Begitu pula as-sunnah dengan al-bid'ah. Makanya ahlus sunnah wal jamaah, ahlul bid'ah wal furqah. Itu pasangannya. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu senantiasa beriringan dengan jamaah. Jamaah itu apa sih? Yaitu orang-orang yang berkumpul bersatu di atas al-haq itu namanya jamaah, walaupun sendirian. Jadi orang-orang ahlus sunnah wal jamaah harus banyak, enggak harus sendirian pun kalau dia berpegang teguh dengan al-haq dikatakan jamaah. Sebagaimana perkataan siapa itu? Al-Imam Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dinukilkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Apa kata beliau? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Sendirian enggak masalah. Ya enggak? Antum lihat salat jamaah. Salat jamaah paling sedikit berapa orang? 2 orang dikatakan jamaah, enggak harus jamaah harus banyak 30, enggak harus. 2 orang dengan jamaah. Ya akhi, antum tadi salat di mana? Di masjid. Jamaah enggak? Jamaah. Berapa orang? 2 orang aja. Jamaah. Paham ya? Jadi jamaah itu jangan melihat Ahlus sunnah kok cuma sedikit orangnya berarti bukan jamaah. Jamaah itu ya ingat makna jamaah itu adalah luzumul haqqi wa tiba'ah. Luzumul haqqi wa tiba'ah. Kata Imam Abu Syamah rahmatullahi alaih, haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'ah. Kapan saja ada dalil yang memerintahkan berpegang teguh dengan al-jamaah
Itu maknanya apa? Berpegang teguh dengan al-haq dan mengikutinya. Itu jamaah namanya. Paham ya? Jadi kalau daurah seperti ini kan cuma 10 orang. Paham ya? Santai aja. 3 orang pun diajarin. Karena kita tidak mencari pengikut dan juga tidak melakukan penggalangan dana. Ya enggak? Bukan donasi yang kita buka. Paham ya? Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahmatullahi alaih menyebutkan dalam kitab Damul Mas'alah, jam'ut tabarru'at laisa min simati ahlussunnah. Mengumpulkan dana, buka donasi, penggalangan dana bukan termasuk ciri khas ahlussunnah. Jadi kalau antum bantu langsung aja, tanya orangnya yang akurat, yang amanah, kirim transfer langsung. Jangan di pinggir jalan bawa kotak gini. Paham ya? Allahul musta'an. Jangan dicontoh itu ya. Jam'ut tabarru'at laisa min simati ahlussunnah. Mengumpulkan dana donasi, penggalangan dana bukan termasuk ciri khas ahlussunnah. Ya, ahlussunnah sabar. Kalau ingin bantu langsungan. Paham ya? Inisiatif langsungan. Karena sebagai bentuk nasihat dan juga inisiatif penyemangatnya. Jadi orang ketika bersedekah itu karena keinginan dia sendiri, itu jauh lebih ikhlas daripada memberi karena diminta. Paham ya? Wah, anak enggak enak ya kalau enggak ngasih. Lah kenapa? Diminta. Akhirnya dia ngasih karena diminta. Tapi kalau inisiatif, orang enggak ada yang tahu, dia ngasih, dia menyumbang. Masya Allah. Insya Allah lebih selamat hatinya. Paham ya? Nah, itu penting sekali karena banyak orang-orang yang kadang menyumbang, anak enggak nyumbang kalau enggak diminta. Jadi dia mau nyumbang, mau ngasih itu diminta dulu gitu loh. Paham ya? Itu kan berarti sudah tercoreng niatnya. Paham ya? Tapi kalau inisiatif keinginan diri sendiri misalkan barakallahu fik, itu jauh lebih baik. Bisa dipahami ya? Nah, makanya sampai para ulama menjelaskan tentang betapa sempitnya minta-minta ini. Orang yang punya keluasan harta atau orang yang punya kelebihan harta, bersedekahlah, berinfaknya tanpa nunggu orang minta. Paham ya? Dan orang yang hidupnya pas-pasan, sederhana, miskin misalkan, paham ya? Bersabarlah, jangan sampai dia minta. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya semuanya dikondisikan. Nah, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Itu yang kita ambil pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah badal asr nanti kita akan tambahkan lagi masih seputar barakallahu fik, kapan waktu berbuka yang tepat. Karena agak panjang pembahasannya, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.